الحمد لله رب العالمين. Kesadaran yang timbul kalau tidak mampu menghadirkan perasaan melihat Allah, maka fa innahu yaraka, yakinilah bahwa sesungguhnya Dia Allah sedang melihat engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan sebab demi sebab yang di dalam bab kitab Riyadhus Shalihin ini terdiri dari banyak kalam-kalam Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kali ini kita memasuki bab yang kelima, bab muraqabah. Bab ini sebagaimana bab-bab sebelumnya juga senantiasa tersambung faedahnya dengan bab-bab yang sebelumnya. Dari bab yang pertama dulu kita pelajari babul ikhlas wa ihdarin niat, yakni bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mali wal aqwal, di dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Kemudian kita diantarkan ke bab yang berikutnya, yakni bab taubat. Bab taubat telah kita kaji, telah kita perjalani satu bagian per satu bagian yang sangat sekali. Kemudian kita sampai pada bab sabar. Kemudian setelah bab sabar, bab yang keempat kemarin kita bab sidqi, bab kejujuran. Nah, sekarang kita dihantarkan oleh penulis muallif kitab ini, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan bab muraqabah. Apa dan bagaimananya kita akan mulai pada kesempatan kali ini dengan mengenal apa itu muraqabah. Sebenarnya kalau kita tarik dari faedah atau pelajaran pertemuan kita yang terakhir tempo hari, ini sangat-sangat berkaitan. Kita diantarkan pada satu hadis bagaimana Rasulullah SAW menerangkan pada kita tentang adab-adab jual beli. Di sana ada khiyar majlis. Kemudian sampai kita pada satu faedah bahwasannya pedagang yang syar'i itu adalah pedagang yang sesungguhnya tidak hanya bertransaksi kepada pembeli, tapi bertransaksi
berinteraksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia menghindari kecurangan dalam berdagang, sesungguhnya motif utamanya bukan karena kasihan kepada pembeli, tetapi motif utamanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam satu perjalanan Khulafaur Rasyidin di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Kebiasaan Umar bin Khattab ini mengembara telik sandi. Apa itu Pak? Telik sandi itu patroli menyamar begitu, ingin mengetahui denyut nadi rakyatnya yang terkecil sekalipun. Bukan pencitraan Pak. Dulu tidak ada media sosial, tidak ada televisi, tidak ada media massa. Jadi kalau beliau itu blusukan, ya, blusukan itu justru sembunyi-sembunyi. Substansi dari blusukan itu apa sih sebenarnya? Ingin mengetahui secara langsung kondisi rakyatnya yang terbawah, apa yang terjadi di rakyatnya yang paling kecil. Itu suara hatinya bagaimana? Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi beliau tetap bawa pengawal, ya, namanya pengawal ya. 1-2 orang untuk memenuhi kebutuhan apapun lah, pengawal, selain juga pengamanan begitu. Siapa tahu, karena kalau bepergian memang tidak disyariatkan untuk sendirian gitu. Nah, semacam pencatat peristiwa atau apa, yang penting terdokumentasi nanti agar bisa menjadikan pertimbangan di dalam memutuskan atau di dalam memproduk kebijakan. Nah, suatu malam beliau berkeliling seperti biasa dengan 1-2 pengawalnya, pengawal beliau. Kemudian beliau beristirahat, capek jalan kaki Pak. Benih naik kereta kencana, benih naik kuda, namanya menyamar ya, menyamar jalan gitu. Kemudian beristirahatlah beliau di salah satu pojok ya, pojok halaman, pojok rumahnya seorang penduduk, dan itu sudah lepas tengah malam. Nah, ternyata beliau tercengang oleh sebuah dialog yang berada di dalam rumah. Yang ternyata rumah itu adalah rumah seorang penjual susu, kulaan susu, bukan produsen Pak. Kulaan susu, kemudian di rumah dikemas, dipersiapkan, besok paginya dibawa ke pasar dijual. Nah, penjual susu ini seorang ibu-ibu, rupanya janda, dengan seorang anak remajanya, anak wanita. Kemudian terdengar dialog, itu nak campurkan air itu ke bejana, yang susu itu campurkan air di bejana itu, campurkan susu yang ada di sini. Nah, karena apa ya, tentu kita sudah paham, agar volume susu susu murni yang dimiliki itu bisa menjadi bertambah, yang dari 1 tempayan menjadi 1,5 tempayan begitu, sehingga kalau ditakar nanti di pasar menjadi lebih banyak takarannya dan dapat keuntungan lebih banyak. Kemudian anak gadis ini, anak remaja perempuan ini mengatakan, "Loh Bu, ini tidak boleh sama Khalifah Umar yang seperti ini." Itu didengar Pak, semakin penasaran. Mana tahu Khalifah Umar malam-malam gini, gak kira tahu. Iya Bu, meskipun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka anak ini dengan berbagai argumen kemudian menolak dan tidak jadi dicampurkan. Setelah mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab tercengang. Seketika pengawal minta tolong tandai dinding rumah ini, kasih tanda, silang atau apa, pokoknya kasih tanda di pojok dinding itu. Kemudian beliau melanjutkan patrolinya, kemudian pulang. Nah, siang harinya bilang kepada salah satu anak lakinya yang paling kecil itu, yang namanya Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian, "Nak, kamu datangi kampung ini, cari rumah ini yang sudah
ayah tandai dan kamu temui penghuni rumah itu, di sana ada anak gadis, kalau kamu suka nikahi dia. Miskin Pak, padahal namanya di kampung yang pelosok, ya kelasnya penjual seperti itulah, penjual yang pengecer lah Pak. Kalau penjual itu grosir besar atau apa ya, tengkulak besar, konglomerat, oke lah. Ini pengecer Pak. Ya kita seperti kerjaan ini lah. Kalau di kita itu gula bensin di kemudian diecer. Ini ada juga kecurangannya, campuri minyak tanah. Seperti itu. Iya Pak, ada Pak seperti itu. Campuri minyak tanah. Gitu. Karena waktu itu minyak tanah, zaman saya sekolah SMP itu, saya kan ikut di satu keluarga yang itu jual minyak noko, jual minyak gitu. Jual minyak bensin dan jual minyak tanah. Harganya jauh lebih murah minyak tanah. Nah, dicampuri, nggak kelihatan. Nah, itu. Kemudian Asim ini benar nyari, dan beliau Asim bin Umar bin Khattab ini akhirnya dinikahi itu. Kenapa dinikahi? Padahal dia orang miskin. Karena muraqabahnya kepada Allah, keterikatan, kesadaran atau kewaskitaan dirinya terhadap bahwa dia sedang diawasi oleh Allah. Meskipun tidak ada orang yang ditakuti, meskipun tidak ada polisi, kalau sekarang konteksnya ya, meskipun pemerintah tidak tahu gitu. Hal-hal yang sekiranya melanggar peraturan, dia tidak kerjakan. Karena motifnya takut, terutamanya bukan kepada polisi atau kepada pemerintah, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal-hal yang memang Allah larang. Dalam hal-hal yang Allah larang. Yang namanya bercurang dalam timbangan kan jelas Allah dan Rasulnya melarang. Sehingga meskipun penguasanya tidak tahu, pemerintahnya tidak tahu, Allah tahu. Nah, dari modal akhlak yang seperti inilah maka berbuah hikmah, salah satunya gadis tadi itu dinikahi oleh Asim bin Umar bin Khattab, dan dari Asim itu kemudian memiliki beberapa anak. Asim dengan wanita ini, diantaranya satu yang bernama Laila, itu kelak dinikah oleh seorang gubernur pejabat, namanya Abdul Aziz bin Marwan, yang kemudian melahirkan tokoh besar di dalam perjalanan agama kita ini, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang sangat kita kenal riwayat beliau. Inilah dari kejujuran. Kemarin kita membahas masih as-sidqi, tentang kejujuran, terus nyambung masalah perdagangan, dan nyambung masalah dari kejujuran dia itu disebabkan dia memiliki keimanan dan kesadaran yang jujur, yang kuat, bahwasanya seseorang sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah ini dibikinlah bab tersendiri oleh Al-Imam An-Nawawi, karena di dalamnya menyangkut satu pembelajaran yang sangat mendasar dan vital, dibutuhkan, dan bagian dari 3 komponen agama kita, yakni iman, Islam, dan ihsan. Muraqabah ini termasuk ke dalam ihsan, Ketika Rasulullah SAW kedatangan, nanti akan ada hadisnya secara khusus dibahas dalam bab ini, hadis yang cukup panjang, yang terkenal dengan hadis Jibril itu. Ketika Rasulullah didatangi seseorang yang tidak dikenal, kemudian ternyata itu Jibril, dan menerangkan tentang ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak mampu
tidak mampu menghadirkan kesadaran seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, bahwasanya sesungguhnya dia, kesadaran yang timbul kalau tidak mampu menghadirkan perasaan dilihat oleh Allah, melihat Allah, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya yakinilah bahwa sesungguhnya dia Allah sedang melihat engkau dalam beribadah, baik ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, infak, maupun ibadah ghairul mahdhah, termasuk dalam perdagangan yang kita ceritakan tadi itu. Ini adalah bagian dari pengajaran pokok di dalam agama kita, yakni ihsan. Adapun pengertian muraqabah sendiri itu, muraqabah itu adalah dawamu ilmi abdi, kesadaran atau pengetahuan yang terus-menerus terhadap bagi seorang hamba, wa tayakunihi bitillahil haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahiri wa batinihi, kesadaran atau pengetahuan yang terus-menerus bagi seorang hamba bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam hal sesuatu yang zahir maupun sesuatu yang batin. Kesadaran diawasi, sehingga itu tadi, gampangannya kalau meskipun berkendaraan, meskipun tidak ada polisi, tetap kita akad peraturan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak kelihatan polisi, tidak kelihatan orang-orang, ya tidak boleh yang namanya nyalai pengendara yang lain misalnya, karena itu melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh yang paling terang tadi itu, berniaga, nyampur bensin dengan minyak tanah, nyampur susu dengan air, itu tidak diperkenankan, bukan karena takut kepada manusia, kepada penguasa, kepada pemerintah, atau bahkan bukan karena khawatir kasihan kepada yang beli, tapi motif utamanya meninggalkan larangan ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.